Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kongres luar biasa PSSI 2023 selesai digelar. Menteri BUMN Erick Thohir berhasil meraih suara terbanyak dan terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Setelah ini setumpuk pekerjaan rumah membenahi PSSI telah menanti Erick Thohir. Dengan dukungan istana, mampukah Erick Thohir menyapu bersih mafia bola di PSSI? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Sudah ada mantan Ketua Umum PSSI periode 2003-2011, 8 tahun paling lama, Pak Nurdin Halid. Selamat sore Bang Nurdin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan koordinator Save Our Soccer Mas Akmal Maharli. Selamat sore Mas Akmal. Selamat sore, salam sepak bola. Salam sepak bola. Ini saya mau ke Mas Akmal dulu. Mas Akmal, kemarin-kemarin kita udah komunikasi soal ketegangan di arena KLB, ternyata nggak tegang-tegang banget. Ya, ternyata mulus, lancar. Ini hasilnya menurut Anda sudah bisa diprediksi ya bahwa Pak Erick Thohir akhirnya terpilih dengan mudah menjadi Ketua Umum PSSI gitu. Ya, kalau ini secara kekuatan sebenarnya untuk Ketua Umum PSSI siapapun yang terpilih ini posisinya memang sangat kuat ya. Dua-duanya punya kekuatan politik, punya kekuasaan, kekuasaan, punya kekuatan finansial. Artinya ideal lah untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Dan pemilihannya pun berjalan dengan lancar ya. Kita itu sangat luar biasa. Pak Erick Thohir menang tidak merasa jumawa, Pak Lanyala kalah tidak merasa terhina gitu kan. Dan Pak Lanyala menyampaikan akan memberikan dukungan total kepada Pak Erick Thohir memimpin PSSI. Ini udah enak nih. Yang nggak enak justru pemilihan wakil ketua umum. Nah, ini nanti kita bahas nih, pemilihan waketum kenapa bisa sampai kayak begini gitu kan. Itu apa yang Anda lihat tadi di pemilihan wakil ketua umum? Karena kan di situ ada orang-orang lama dalam tanda kutip ya, yang ikut bertarung dalam posisi wakil ketua umum dan juga EXO di situ. Tapi untuk posisi wakil ketua umum, kita kan sebetulnya sudah dapat informasi lah, paketannya kan sebetulnya Pak Erick Thohir, kemudian dengan Menpora Zainuddin Amali dan juga Ratu Tisha. Tapi ternyata pada putaran yang pertama, pada penghitungan yang pertama, hasilnya yang keluar adalah Pak Yunus Nusi dengan Pak Menpora Ratu Tisha terlempar. Tapi ternyata ada penghitungan ulang. Anda apa ini analisnya, Mas? Ya, sejak awal kan saya bilang bahwa kongres ini siapapun yang menang legitimasinya lemah. Menurut saya. Kenapa lemah? Karena ada pelanggaran statuta di sana. Pelanggaran statuta ada pasal 64 di mana komite pemilihan harus orang yang independen. Tidak jadi pengurus PSSI, tidak jadi pengurus Asprop, tidak jadi pengurus klub. Tapi ada beberapa anggota komite pemilihan adalah pengurus klub dan pengurus Asprop. Ketuanya Amir Burhanuddin adalah Wakil Ketua Asprop Jawa Timur, CEO Delta Sidoarjo, anggota NDRC, Badan Arbitrase Sepak Bola Nasional. Kemudian Sudarmaji, Sekretaris Arema. Nah, di sini sudah melemahkan sejatinya dan ditambah lagi tadi kasus pemilihan yang yang dimanipulasi menurut saya, di mana sebenarnya ya komite pemilihan ini dari awal memang sudah bermasalah ya? Dipesan gitu. Sudah dipesan dalam tanda komite pemilihan ini sudah dipesan. Iya, untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya, untuk yang pemilihan wakil ketua gitu kan, yang pada akhirnya ada kisruh yang ada kekecewaan yang disampaikan oleh peserta bahwa ternyata yang dia pilih tidak disebutkan di sana gitu. Harusnya ini yang kemudian menurut saya peristiwa yang sangat memalukan, menurut saya. Tapi kalau dilihat berarti dominasi orang-orang lama itu masih kuat ya. Ketika seorang Yunus Nusi berhasil terpilih kembali sebagai wakil ketua umum, karena kan Pak Erick slogannya adalah bersih-bersih begitu. Ya sama Pak Lanyala juga seperti itu kan, berantas mafia. Nah, di sepak bola kita ekosistemnya saat ini sangat kotor. Kalau saya klasifikasikan kelompok ekosistemnya ada 3. Pertama kelompok pengusaha, penguasa, politisi, kemudian juga konglomerat yang butuh dalam tanda kutip popularitas, elektabilitas dan juga pencitraan. Ini maksudnya batu loncatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kelompok yang menguasai sepak bola dari hulu sampai hilir, bisa menentukan siapa yang juara, bisa menentukan siapa yang promosi, bisa menentukan siapa yang degradasi, bisa menguasai, mengkapitalisasi bisnis untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Kelompok ini saya sebut kelompok mafia. Kelompok ketiga adalah kita rakyat jelata yang berekspektasi besar sepak bola kita bisa berprestasi gitu kan. Nah, kelompok ini dari 3 kelompok ini yang kuat yang kelompok 2 gitu kan. Kelompok 2 di mana dia menguasai semuanya. Rakyat jelatanya dikuasai, pemimpinnya dikuasai. Siapapun mau memimpin PSSI silakan. Yang penting sepak bolanya kita yang berkuasa. Dan dia sewaktu-waktu bisa menyingkirkan ketua yang ada. 2 jenderal bintang 3. Edi Rahmayadi dan Pak Iwan dengan tidak diprediksi disingkirkan gitu kan, dan kemudian pindah ke Pelabuhan Baru. Dan ini menurut saya yang berbahaya, dan ini juga pesan buat Pak Erick Thohir. Jangan sampai kemudian benalu ini
masuk lagi yang di tengah jalan Pak Erick Thohir juga dilengsarkan. Gitu. Oke, itu tadi legitimasi yang tidak kuat itu berpotensi bisa dilengsarkan nanti ya oleh orang-orang lama. Anda mau mengatakan seperti itu ya? Betul. Dan kalau misalnya pemilihan komite eksekutifnya belum nih. Iya, ini sangat-sangat belum ya. Iya. Waktu giliran Pak Iwan Bule tahun lalu 2019, dia punya 2 paket komite eksekutif, tapi ada 2 orang yang gagal. Akhirnya kekuatan dia di EXO itu kan kolektif kolegial ya Pak ya, bekerjanya. Nah ketika pemilihan bicara di komite itu harus pemilihan suara atau harus voting, dia kalah. Yang terakhir Pak Iwan Bule itu kalah ketika pemilihan komite pemilihan itu kan. Sekarang. Iya. Dia mengusulkan 9 calon anggota komite komite pemilihan, 7 komite banding pemilihan, 1 pun tidak ada yang masuk. Ketua umum PSSI loh. Oke. Artinya sudah tidak punya kekuatan pada saat sekarang ini. Saya mau ke Bang Nurdin. Bang Nurdin sebagai mantan ketua umum PSSI yang terlama, ini kalau melihat KLB tadi mulus sekali, Anda melihat ini bahwa intervensi politik, bahwa dukungan istana itu sangat berpengaruh ya terhadap endorsementnya Pak Erick Thohir ya. Itu yang membuat mulus ya sebetulnya. Secara faktual ya, saya tidak melihat ada intervensi. Ya, secara faktual ya. Tetapi saya juga dari awal sudah prediksi bahwa Pak Erick pasti terpilih. Kenapa? Karena dia seorang menteri, tidak mungkin seorang menteri itu berani maju bertarung tanpa sepengetahuan atau seizin daripada presiden. Nah, oleh karena itu voters bisa menilai bahwa Pak Erick ini maju di samping beliau punya kemampuan, ya kemampuan personal dalam segala hal. Tapi kalau tanpa supporting, tanpa izin, tanpa restu pimpinannya lah presiden, ya tidak mungkin dia maju. Mungkin. Nah, jadi voters bisa menilai itu ya, bahwa ada restu istana lah, restu presiden lah. Jadi oleh karena itu maka saya beri ucapan selamat kepada Pak Erick untuk PSSI. Ada 2 selamat yang diberikan, selamat atas terpilihnya, tapi selamat memasuki goa. Goa apa nih? Sebuah goa yang dalamnya nggak jelas, di sana ada anjing gila, ada singa, ada macan. Memimpin PSSI itu tidak mudah, tidak seperti dibayangkan orang. Dan tidak cukup dengan nyali, cukup itu ya. Oleh karena itu untuk saya memberi apresiasi kepada Pak Erick, ada kemauan yang keras ya. Tapi untuk diketahui semua ketua PSSI di area awal dia punya kemauan yang keras. Tapi kita memang kalau memimpin bola, lebih mudah jadi presiden daripada memimpin PSSI. Itu juga salah. Kenapa itu? Lebih mudah memimpin negara. Lebih mudah memimpin negara. Daripada memimpin PSSI. Lebih mudah itu. Saya merasakan itu karena gini, itu bilang tadi, selama Pak Erick masuk ke sebuah goa, dalam goa itu tidak jelas mana anjing gila, mana ular piton, mana singa, mana macan itu. Nah, salah-salah bisa kepleset kalau menurut Bang Ada Nurdin. 2 hal yang saya sarankan kepada Pak Erick. Mudah-mudahan nyalinya diterapkan dalam 2 hal. Karena saya kebetulan yang meletakkan sepak bola profesional dengan sebuah konsep industri bola menuju pentas dunia. Saya menyatukan antara Galatama dengan Perserikatan. Ini perlu waktu saya setahun untuk melakukan pendekatan. Itu saya bilang tadi, ya karena memimpinnya sangat susah, perlu pendekatan kepada pemilik klub. Waktu itu voters kurang lebih 400. Dan demokrasi pertama di PSSI ketika saya terpilih 2003. Itu nggak ada intervensi dari manapun. Pada saat itu padahal Bu Mega ya? Ya Bu Mega presiden. Tapi tidak ada intervensi. Saya melawan menteri. Ya, menterinya Bu Mega pada saat itu ya? Menteri Tenaga Kerja, itu Pak Yaakob Noya gitu kan. Ya. Tapi itu betul-betul murni suara voters itu. Nah, demokratisasi yang luar biasa itu. Nah, tapi setelah itu kemudian saya merasakan sebuah kesulitan dalam memimpin PSSI ini. Maka saya mengumpulkan tidak kurang dari 1.000 orang di Hotel Sultan untuk menyatukan visi bahwa kita ingin membangun sebuah industri bola harus profesional. Nah kalau profesional harus ada liga profesional. Nah disepakatilah digabunglah Galatama Perserikatan. Perserikatan tidak menerima. Yang Bandung, Persebaya, Perserikatan sudah. Nah jalan keluarnya adalah bagaimana tidak merubah nama, tapi statusnya bukan lagi Perserikatan, dia harus profesional, ya, dia harus berbadan hukum dan sebagainya. Nah itulah sehingga 2005 saya canangkan industri bola dan melalui Liga Indonesia waktu itu, dan 2006 kita mendapatkan predikat menggelar kompetisi nomor 1 di ASEAN. Itu jangan salah Mal, itu boleh cek rekornya. Nomor 5 di Asia, ranking 5 di Asia, sehingga kita diberi kesempatan menjadi tuan rumah Piala Asia 2007. Kalau kompetisi kita pada saat itu tidak mendapatkan penghargaan dari AFC, ya, ranking 5 Asia atau tidak dianggap bagus, tidak mungkin kita menjadi tuan rumah. Nah, sekarang Pak Erick harus merubah mindset, mindset daripada stakeholder. Yang dia katakan mafia, pertanyaan saya, apakah sudah ketemu mafianya? Kalau ada mafia, ada di mana mafia itu? Jadi jangan semua mafia.
Rubah mindset seluruh stakeholder. Bagaimana caranya? Kita harus meyakinkan seluruh stakeholder bahwa sepak bola tidak identik dengan juara, sepak bola tidak identik dengan kemenangan, tapi sepak bola identik dengan menciptakan kebahagiaan, menciptakan persatuan. Karena dalam sepak bola ada interaksi sosial, ada interaksi ekonomi, menciptakan kebanggaan. Sehingga klub kalah pun dia bangga. Kenapa? Karena timnya berhasil menyajikan tontonan yang menarik. Seperti kita nonton di Liga Inggris, Liga kan nggak semuanya menang Eropa juga lah. ya. Oke. Kalah pun Itu harus ada perubahan mindset. Kalah pun dia bangga karena timnya bermain bagus, hanya tidak laki. Sehingga tidak menang, sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada lemparan satu butir pun pasir ke tengah lapangan. Ini harus dirubah. Jangan pokoknya tim saya harus menang. Itulah yang terjadi di Kanjuruhan. Di Kanjuruhan. Karena timnya kalah itu. Tapi sebetulnya tim kalah itu penonton bola pagi itu udah biasa gitu. Bukan sesuatu yang lebih biasa. Selain tadi merubah mindset, Bang Nurdin, apakah soal legitimasi yang goyang itu tadi, legitimasi yang mungkin tidak kuat yang tadi disampaikan oleh Mas Akmal? Kalau pemilihan ketua umumnya murni. Gitu ya. Tapi wakil ketua umum menurut saya harus diulang. Ini cacat formal. Kenapa? Kan sudah diulang. Perhitungannya diulang. Bisa saja waktu diulang itu juga terjadi manipulasi. Ini bertanda bahwa komite pemilihan ini tidak kredibel, tidak punya integritas tinggi. Dalam sepak bola itu yang dibutuhkan integritas. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya pendukung Hasanuddin Amali, dan ini memalukan nih. Kalau saya sebagai teman beliau, sesama kader Golkar harus mundur jadi menteri. Kenapa? Memalukan. Karena masa kalah. seorang menteri kalah. Itu. Artinya apa? Itu mesti diperhitungkan dari awal. Dia seorang menteri harusnya dia tidak sudah maju. Sudah dihitung begitu ya kekuatannya. Harusnya dia tidak maju. Masa Menpora yang mengurus semua cabang olahraga maju. Itu. Nah sekarang dipermalukan. Itu. Tapi kabarnya sudah pamitan sama ketua umumnya Pak. Iya karena sudah pamitan. Sudah pamitan untuk mundur dari kabinet. Iya lebih mundur dari kabinet. Ini malu ini. Malu. Sarannya begitu masa ya. seorang menteri ya harus mundur. Gitu. Jadi wakil ketua umum untuk pemilihannya harus diulang. Tetapi menurut saya pemilihan wakil ketua umum cacat formal. Kenapa? Karena waktu pengumuman pertama itu terjadi setelahnya Akmal terjadi manipulasi dan memang begitu. Ya, memang begitu. Nah, bisa saja waktu pengumuman kedua siapa yang bisa menjamin waktu terjadi manipulasi juga. Nah, oleh karena itu harusnya pencoblosan ulang wakil ketua umum. Gitu. Jadi bukan hanya penghitungan ulang tapi pencoblosan ulang untuk wakil ketua umum. Tapi untuk yang ketua umumnya legitimasinya kuat. Ketua umumnya lebih kuat itu. 64 suara itu lebih daripada ya 60% lah ya. Itu dari voters ya, dari 86 ya votersnya. Dan pemilihannya sangat tertutup itu. Nah, sehingga pemilihan Pak Erik itu sangat legitimate. Saya mau ke Mas Akmal lagi. Mas Akmal, Anda sempat mengingatkan ya soal money politics begitu dalam pemilihan. Sebetulnya dalam semua pemilihan itu money politics pasti ada. Pemilu juga ada, pemilihan ketua umum PSSI, mungkin kongres partai juga ada. Dalam semuanya nih money politics di arena kongres hari ini Anda melihatnya ataupun Anda mendengar beredar nggak ini? Ya kalau bicara beredar ya kemungkinan beredar gitu kan. Karena emang bagian dari apa ya budaya kita sih ya, tradisi dan sebagainya. Makanya kemudian pemilihan kepala desa saja. Iya. Dalam semua unsur pemilihan di Republik makanya ini. kemarin saya katakan bahwa KPK harus ikut mengawasi pemilihan ketua umum PSSI. Kenapa? Karena ada 5 pejabat negara yang ikut kontestasi di dalamnya. Ada Pak Lanyala, Ketua DPD, ada Pak Erik, Menteri BUMN, Menpora, ada Pak Zainuddin Amali, Menpora, Wamendagri, ada Wamendagri, Pak John Witepo, ada juga Pak Arya Sunulingga sebagai juru bicara ya staf khusus dari Menteri BUMN. Dan potensi itu sangat ada. Kalau saya nih, saya dapat banyak SMS loh. Mas bisa dibantu nggak? Mas punya kenalan klub banyak. Ini ada uang doa nih buat mereka buat pemilihan. Ada. Berapa angkanya Mas? Yang kita dengar wartawan 1M sampai 2M per satu. Ada yang bilang Mas, voters, ada yang 300 juta, ada yang 150 juta. Kan gini, ini pemilihan kan 3 kamar. Pemilian ketua umum PSSI yang pertama, yang kedua pemilihan wakil ketua umum PSSI, yang ketiga wakil EXO. Artinya ada 3 potensi dapat uang ini. Dan potensi itu saya bahkan bercanda kepada teman-teman bahwa kalau bisa kemarin di arena kongres ini ada lie detector seperti yang dipakai ke Sambo dan keluarganya itu kan untuk dapat duit nggak masuk gitu kan. Kalau dapat duit nggak usah masuk gitu. Karena ada potensi itu sangat besar. Ada jelang kongres ada kemudian calon yang mengumpulkan sejumlah voter di tempat A, di tempat B, ada yang di Hotel Borobudur, ada yang Plaza Senayan dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin
ngobrol-ngobrol doang kalau nggak ada uang sakunya gitu. Oke, jadi potensi money politics pasti beredar ya di KLB 2023 ini, Pak Nurdin. Apakah memang voters itu semata-mata hanya mempertimbangkan money politics saja atau ada faktor lain sebetulnya ketika mereka melakukan pemilihan? Di zaman saya tidak. Okay. Di zaman saya itu murni ada dua, objektif dan subjektif. Ya. Objektifnya adalah dia melihat prestasi seseorang di bidang sepak bola. Ya, kebetulan waktu itu saya memang dari bawah, dari manajer PSM, kemudian Pemda PSSI, kemudian ketua tim nasional. Dia melihat rekam jejak di situ, rekor di situ. Sehingga waktu itu terus terang saja saya tidak mengeluarkan kecuali uang transport. Nah, kalau itu dikatakan money politik lah. Okay. Tapi waktu itu ya uang transport kita berikan, hanya uang transport. Nah, saya nggak tahu kompetitor saya nggak tahu. Ya sesudah itu saya nggak. Tapi pasti ada. Okay. Pasti ada. Tapi apakah itu dikategorikan money politik atau tidak? Wallahualam. Tapi kalau zaman saya keluarkan uang, terus terang aja. Saya siapkan one ticket bagi mereka, ya, kemudian uang akomodasi sebelum panitia itu. Karena 2 hari sebelum pelaksanaan ya saya tanggung akomodasinya. Hanya itu, tidak ada istilah uang saku dan sebagainya, tidak ada. Hanya itu. Nah, kalau saat ini juga mungkin begitu, uang transport, akomodasi. Ya, tapi kalau ini kan akomodasi oleh panitia. Kalau saya dulu kan 2 hari sebelumnya, sehari sebelumnya sudah kita datangkan para potosnya begitu banyak. Dan pada saat itu tidak mungkin money politik karena jumlah pemilih begitu besar. Iya, ratusan dulu ya. Iya, kurang lebih 700-an. Begitu besar waktu itu. Kalau ini kan 87 untuk 86 untuk ketua umum begitu ya, dan wakil ketua umum dan juga EXO juga semua totalnya 86 ya votersnya ya. 87. 86 karena PSMS Medan di cancel karena jadi, dualisme. Satu lagi ya, tadi saya titipkan soal kompetisi itu ya, merubah mindset itu. Nah, yang kedua, titipan saya kepada harapan saya kepada Pak Erik adalah nyali yang kedua, salah satu kelemahan mendasar. Kenapa kita tidak mampu menciptakan tim nasional yang kuat? Karena kita tidak bisa melakukan pembinaan di usia dini dengan fasilitas yang lengkap. Oleh karena itu Pak Erik harus memanfaatkan impres sepak bola itu, ini luar biasa, yaitu membangun infrastruktur. Tim nasional kita, saya tidak punya base camp, sementara bangsa kita mengharapkan juara. Gitu. Mana mungkin bisa juara, base camp saya tidak punya. Base camp yang lengkap. Sekarang tim nasional kita kalau mau melatih kan cari lapangan, sewa lapangan. Mau berenang di mana kolam renangnya. Mau fitness di mana tempatnya. Gak punya, saya sudah mengunjungi base camp Argentina, base camp Brasil, ya, sepak bola di Belanda yang maju. Saya pernah mengunjungi base campnya. Kelemahan dasar kita adalah infrastruktur. Nah, oleh karena itu, kalau Pak Eri mengatakan bahwa nyalinya di sini. Dan infrastruktur ini tidak hanya tim nasional, harus mulai dari bawah. Jadi infrastruktur di klub juga harus. Nah, oleh karena itu impres ini harus dimanfaatkan di mana pemerintah daerah harus ikut serta membangun infrastruktur yang lengkap, ya, sport science sepak bola itu harus dibuat. Barulah bisa tercapai cita-cita kita nanti pentas dunia. Oke, selain soal infrastruktur ya, yang menanti ini apa aja nih tugas beratnya Pak Erick Thohir? Kalau tadi kan Pak Nurdin bilang ini seperti masuk ke dalam goa yang nggak tahu siapa yang akan ditemui di dalam, tapi selain pembangunan infrastruktur, kemudian perubahan mindset. Kalau saya lihat beberapa persiapan Piala Dunia U20 3 bulan lagi, menjalankan 3 liga kompetisi, kemudian pembenahan wasit. Nah itu kayaknya yang menjadi salah satu yang menjadi PR beratnya Pak Erick juga nih Mas Akmal. Ya kalau saya punya istilah lain, ada 5 bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak di tangan Pak Erick Thohir. Yang pertama soal regulasi, soal statuta. Harus ada pembenahan regulasi dan statuta. Salah satunya misalnya di statuta kita yang ada sekarang ini, satu perusahaan atau satu personal boleh memiliki lebih dari 1 klub. Ini dilarang oleh FIFA sejatinya. Kenapa? Cross ownership. Ibrahim Abramovich misalnya kan. Sekarang terjadi begitu ya? Terjadi begitu. Itu sudah pelanggaran itu. Itu pelanggaran, makanya harus dibenahi. Jadi satu orang bisa memiliki lebih dari satu klub. Padahal di statuta FIFA itu dilarang. Dilarang. Cross ownership namanya. Cross ownership. Meskipun dari klub Liga 1 dengan Liga 2 atau Liga 3 itu nanti kalau dia naik kemudian ke Liga 1 kan bisa terjadi kemudian manipulasi, dia bisa diatur skor-skornya. Iya bisa atur kalau satu. Kalau dulu nggak ada ya? Nggak ada. Nah itu perlu. Yang kemudian juga perlu disepakati lagi seperti kata Pak Nurdin tadi adalah nama klub. Jangan sampai setiap tahun pindah-pindah. Klubnya pindah, kemudian juga namanya berubah-ubah. Ini kan akan menjadi masalah tersendiri dalam tanda kutip ya, dalam bisnis sepak bolanya. Ini kan akan jadi pertanyaan. Yang
Masalah bom waktu yang kedua yang kemungkinan sewaktu-waktu bisa meledak adalah soal kompetisi. Nah tadi itu termasuk pembinaan wasit, termasuk juga sistem kompetisi yang sehat. Kita kan ini kompetisi kita seperti sinetron kejar tayang, tiap hari ada pertandingan bola. Iya kan? Bagaimana kemudian bisa mendapatkan kualitas timnas sementara di klubnya mereka sudah kelelahan dengan jadwal yang begitu padat. Jadi lebih mementingkan kuantiti ya? Iya, kuantiti tapi kualitasnya tidak dibenahi. Ini akan jadi bom waktu. Kalau kemudian ada masalah di kompetisi, yang kena pasti Ketua Umum PSSI. Artinya ini bom ini bisa meledak sewaktu-waktu. Yang ketiga soal supporter, pembinaan supporter ya. Nah, supporter harus dibuatkan regulasinya. Dulu zaman Pak Nurdin sudah disiapkan itu semuanya gitu kan. Tapi kemudian sekarang ini itu tidak kemudian masuk ke supporter-supporter untuk untuk disosialisasikan. Transformasi supporter ini. Nah, kita bisa mencontoh misalnya Football Spectator X-nya milik Inggris. Setelah tragedi Hillsborough 96 orang meninggal dunia, Inggris kemudian membuat regulasi Football Spectator X yang membuat mereka sekarang menjadi kompetisi terbaik di dunia. Kompetisi pertama yang tanpa ada pagar pembatas di stadion. Itu Inggris. Artinya kita dengan 135 orang meninggal di Kanjuruhan harus mengadopsi ini gitu. Dan ini PR buat Pak Erick Thohir. Jangan sampai kasus Kanjuruhan ini terlupakan. Karena ini akan membawa presiden buruk buat sepak bola kita. Jangan sampai mungkin ke depan mau kemana nonton bola. Jangan ntar mati. Mau kemana nonton bola. Ntar ada gas air mata. Ini bahaya kan secara psikologi buat masyarakat. Itu bisa juga sewaktu-waktu masalah supporter ini menjatuhkan Ketua Umum PSSI. Karena sudah memakan korban kemarin. Hampir memakan Pak Iwan salah satunya kan, ya kan. Yang ketiga, yang keempat, bom waktu ini pembinaan. Ya kan, pembinaan ini penting. Tim nasional yang kuat itu lahir dari kompetisi yang sehat dan pembinaan yang hebat. Nah, kalau pembinaannya tidak dipikirkan, kita punya Sabang sampai Merauke. Potensi sepak bola kita sumber dayanya luar biasa. Cuma itu sport science-nya tidak dikembangkan, kemudian tidak punya bank data soal pemain-pemain potensial, Maluku, Papua, Ambon itu kan Sumatera punya potensi-potensi. Yang terakhir tim nasional. Ketika tim nasional tidak berprestasi, yang pertama dikritik pasti Ketua Umum PSSI-nya. Betul kata Pak Nurdin tadi, jadi presiden lebih mudah dibanding jadi Ketua Umum PSSI. Kenapa? Presiden itu 5 tahun sekali pemilihan. Tapi Ketua Umum PSSI tiap minggu ada pertandingan bola. Jadi senangnya begitu jelek langsung. Jadi istilah saya senangnya 5 menit, pusingnya 5 tahun. Betul sekali nih. Ini pengamat yang luar biasa nih. Jadi sepak bola itu penuh dengan keanehan. Makanya jadi anggota TGIPF Kanjuruhan. Penuh dengan keanehan. Kenapa? Sepak bola itu kalau timnya menang, yang disanjung, dipuja-puji itu pelatih dan pemain. Tapi begitu kalah, yang dicaci maki Ketua Umum PSSI. Itu curang hatinya Pak Nurdin. Siap-siap untuk tulisannya Nurdin Halid out. Jadi gini ya. Iya itu pernyataan Pak Erick tadi bahwa dia akan bersih-bersih. Itu sebuah statement yang bagus, tapi tidak semudah itu. Semua yang dikatakan itu saya pernah lakukan. Contohnya. Ditahan dulu. Tidak semudah itu mengatakan bersih-bersih ya. Karena kita akan bergabung dengan rekan saya yang ada di arena KLB PSSI di Hotel Sangrila. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro. Sudah fix hasilnya penghitungan suara untuk Wakil Ketua Umum PSSI yang terpilih siapa? Diego, apakah betul yang beredar Ratu Tisha dan juga Yunus Nusi atau ada perubahan lagi? Ya, selamat sore Rifana. Drama terjadi di Kongres luar biasa PSSI untuk memilih pengurus PSSI periode 2023-2027. Apabila VAR masih belum bisa diterapkan di Liga 1 atau di kompetisi sepak bola Indonesia, akan tetapi sepertinya VAR dapat diterapkan di Kongres luar biasa PSSI kali ini, di mana pada pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027 nanti tadi pemilihan putaran pertama terjadi yang mengeluarkan pemenang yakni Zainuddin Amali dengan jumlah suara 66, kemudian disusul dengan Yunus Nusi dengan jumlah suara 63 dan Ratu Tisha yang hanya mendapatkan suara 41. Ini kemudian digugat oleh para voters yang ada di Kongres luar biasa PSSI ini, di mana ada 86 voters yang terdiri dari 18 klub Liga 1, kemudian ada 15 klub Liga 2, ada 16 klub Liga 3, 34 asosiasi provinsi dan juga ada 3 asosiasi yakni dari Federasi Futsal, kemudian juga ada Asosiasi Pelatih seluruh Indonesia dan juga dari Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia.
voters-voters ini kemudian menggugat karena ada indikasi terjadinya kecurangan atau manipulasi pemilihan suara ketika dilakukan mekanisme pemilihan tadi di putaran pertama, sehingga mereka kemudian menuntut agar pemilihan dilakukan ulang, mengingat mereka merasa ada nama-nama yang tidak disebutkan yang mereka pilih oleh komite pemilihan. Ini kemudian yang dituntut oleh voters untuk dilakukan ulang dan kemudian direkomendasikan kepada pengawas FIFA yang kemudian merekomendasikan kepada komite pemilihan untuk melakukan pemilihan ulang. Oleh karena itu pemilihan ulang wakil ketua umum PSSI periode 2023-2027 sudah selesai dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup berbeda, di mana hasilnya menunjukkan Ratu Tisha Destira mendapatkan suara 54, kemudian disusul oleh Yunus Nusi dengan 53 suara dan juga Zainuddin Amali dengan 44 suara. Dan dinamika ini ternyata masih belum selesai, Rifana. Masih banyak manuver-manuver yang terjadi dan kami mendengar selentingan kabar bahwa Wakil Ketua Umum terpilih Yunus Nusi akan menyatakan mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Tentunya kita masih menunggu seperti apa pernyataan resmi dari Yunus Nusi, apakah betul ia akan mundur dari pencalonannya sebagai Wakil Ketua Umum ataukah ia akan terus maju kemudian sebagai Wakil Ketua Umum periode 2023 dan 2027. Dan sebelum Rifana. Baik, menarik sekali tadi informasi terakhir yang Anda sampaikan, yang selentingan yang Anda sampaikan. Kita ingin tunggu apakah betul Yunus Nusi mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI 2023-2027. Nanti saya akan kembali lagi ke Anda di arena KLB PSSI. Diego Basro, produser lapangan CNN Indonesia. Terima kasih atas laporan lengkap Anda yang sangat komprehensif tadi. Selamat sore Diego. Menarik sekali tadi disampaikan ya, itu meskipun baru selentingan, tapi Wakil Ketua Umum Yunus Nusi kabarnya akan mengundurkan diri, ini apa nih? Mudah-mudahan ini tidak terjadi. So, kalau si Nusi mundur, itu semakin mencederai Kongres ini, semakin mencederai pemilihan ini. Kalau mau fair, itu diadakan pemilihan ulang. Kan tadi saya mendengar dari reporter, pemilihan ulang bukan perhitungan ulang. Kalau pemilihan ulang itu akan menghasilkan sesuatu hasil yang lebih baik dan itu lebih sportif, lebih objektif, kemudian tidak mencederai. Tapi kalau Yunus Nusi mundur, maka itu semakin mencederai Kongres ini. Kenapa? Karena pasti ada tekanan. Nggak mungkin tidak ada tekanan kalau Yunus Nusi, nggak mungkin. So apa? Dari awal dia mencalonkan dia Wakil Ketua Umum, bukan Esko. Dia mencalonkan dia Wakil Ketua Umum, berarti dia fight untuk Wakil Ketua. Dia seorang sekjen, fight untuk Wakil Ketua Umum. Sekarang dia mundur, pasti ada tekanan. Nah, kalau ada tekanan itu intervensi. Nah, kalau intervensi itu bisa berkepanjangan ini hasil Kongres ini dan itu berbahaya bagi. Dan saya lanjut sedikit ke soal tadi, bahwa bersih-bersih itu penting, tapi harus memahami akar masalah. Saya pernah waktu itu ketika semua media ramai bahwa di sepak bola kita ada mafia dan sebagainya, apa yang saya lakukan? Saya kumpulkan seluruh klub dengan seluruh wasit yang akan bertugas di Liga Indonesia, saya bayat di Hotel Gramedia. Bayat. Saya bayat itu. Nah, kemudian tanda tangan, pernyataan semua. Ya apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang saya bayat, tidak sesuai dengan dalam pelaksanaan. Itulah saya bilang tadi, dalam goa itu. Jadi udah ditanda tangan, udah ada hitam di atas putih aja masih bisa. Itu dari dulu sudah saya lakukan itu. Tapi faktanya sepak bola kita seperti itulah. Jadi seorang Erick Thohir yang kabarnya dalam tanda kutip mendapatkan restu dari presiden pun tidak akan semudah itu ya Mas Akmal ya, untuk melakukan bersih-bersih. Apalagi masih banyak orang-orang lama di PSSI yang mungkin bisa masuk dalam Exco. Karena jumlahnya 12 kan, yang 9 kan maju lagi. Kita nggak tahu komposisinya yang terpilih berapa. Jadi tidak semudah itu ya Mas? Ya seharusnya kan gini, kalau kemudian pemerintah mau langsung ambil semuanya, komprehensif seluruhnya, jangan sepotong-sepotong. Rekomendasi TGVF kan kemudian menyampaikan bahwa Exco PSSI harus mundur sebagai tanggung jawab moral gitu kan. Itu untuk tidak mencalon. Kemudian yang kedua baru KLB. Tapi kan yang kemudian yang mundur adalah Pak Iwan Bule. Kita harus apresiasi ke Pak Iwan. Dia mementingkan sepak bolanya dibandingkan ego pribadi. Dan itu sebuah sikap yang gentleman dan harus kita hormati beliau. Bahkan beliau berhak mendapatkan satu kursi ketua kehormatan di PSSI dengan apa yang beliau lakukan saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dipahami kita semua adalah bagaimana Kongres ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang legitimate. Nah, ini sebenarnya semua ada di mana? Ada di voter gitu. Saya tuh selalu berharap
Kalau ditanya harapan tentang sepak bola Indonesia, tidak ada kita harapan. Karena kita sudah banyak dibohongi dengan harapan-harapan kita. Yang ada kita doa ihdinas siratal mustaqim gitu. Tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang benar. Gitu. Nah, adanya di mana? Ada di voter gitu. Kalau kemudian misalnya ada orang-orang yang bermasalah masih dipilih lagi, kan yang bermasalah voternya, bukan orangnya gitu. Saya mengapresiasi Pak Yunus Nusi yang berjuang menjadi wakil ketua umum, walaupun masyarakat tidak menghendaki dia jadi, tapi kan voter yang memilih gitu. Jadi tadi meneruskan Pak Nurdin, benar, kalau Pak Yunus Nusi kemudian mengundurkan diri, pasti ada tekanan, dan ini bisa kejadiannya seperti India. 15 Agustus 2022 India di-bans oleh FIFA karena intervensi pemerintah dalam kaitannya menentukan ketua dan wakil ketua Federasi Sepak Bola jadi India. Legitimasi keterpilihan pengurus PSSI tahun 2023-2027 nanti akan dipertanyakan ya. Bisa berimbas, bisa berimbas seperti itu. Nah, ketika itu kan pemerintah dan pengadilan India mengintervensi siapa yang harus terpilih di pemilihan Kongres itu yang dilarang sama FIFA. FIFA itu paling alergi dengan intervensi dalam pemilihan ketua umum PSSI. Zaman Pak Nurdin kan seperti itu. Akhirnya gonjang-ganjing gini-gini dibentuk komite normalisasi. Itu yang kedua. Ada perbedaan. Saya luruskan dulu ya. Waktu itu karena intervensi yang luar biasa, masa jabatan saya berakhir. Jadi bukan saya berhenti tengah jalan. Masa jabatan saya berakhir, saya serahkan ke FIFA. Jadi saya menyerahkan ke FIFA supaya FIFA mengambil alih PSSI. Bentuklah komite itu. Jadi bukan karena saya mencegah adanya intervensi. Kenapa? Karena kita menggelar kongres di Pekanbaru. Kongres itu untuk komite pemilihan dan komite banding. Ada tekanan yang luar biasa sampai ruang sidang diserbu dan sebagainya. Kita tidak bisa menyelenggarakan kongres itu karena kalau terjadi itu terjadi pertumpahan darah. Makanya saya mengalah. Udah jabatan saya berakhir karena masih yang sama dengan presiden. Di FIFA itu kita itu jabatan PSSI itu sama dengan presiden. Begitu tanggal 20 Oktober presiden berhenti, selesai itu. Sama di PSSI. Begitu April saya lupa tanggalnya, April 2011 itu adalah 20 April 2011 berakhir masa jabatan, serahkan sama FIFA. FIFA bentuk komite. Saya lanjutkan yang tadi. Saya lanjutkan saja ini kita waktu kita udah kita kan belum tahu kan memprediksi Pak Yunus Nusi apa benar mundur. Kalau di cnnindonesia.com sudah mengundurkan diri nih. Kalau beliau mengundurkan diri, maka harus pemilihan ulang. Untuk wakil ketua umum? Untuk wakil ketua umum. Agar kemudian legitimasinya menjadi kuat. Jangan sampai ada tekanan yang mengakibatkan ini intervensi gitu kan. Apalagi tadi kan pemilihan yang kedua itu dipimpin sama FIFA langsung. Perwakilan FIFA. Perhitungan ulang. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pikir ini harus dijadikan pelajaran bagaimana komite pemilihan tidak memimpin sidang pemilihan dengan benar gitu kan. Dan ini bukan cuma memalukan Pak Zainuddin Amali, tapi memalukan seluruh bangsa Indonesia, termasuk memalukan pemerintah kan. Ada penggelembungan suara. Karena itu saya mengusulkan ada tuntutan pidana terhadap pembohongan publik dalam pemilihan ketua umum PSSI ini dalam proses penghitungan, dan saya pikir itu sangat adil sekali buat sepak bola kita sebagai batu pijakan bahwa sepak bola kita ke depan ya tadi ihdinas siratal mustaqim. Kembali ke jalan yang benar. Singkat saja Bang Nurdin, kalau melihat kedekatannya sosok Erick Thohir dengan Presiden FIFA, apakah itu akan berpengaruh nantinya ke depan atau ya sebetulnya nggak berpengaruh banget gitu? Tapi menguntungkan. Itu menguntungkan ya. dengan komunikasi yang bagus, persahabatan yang baik antara Pak Erick secara pribadi dengan Presiden FIFA. Itu akan bisa Pak Erick meminta kepada FIFA untuk memberikan untuk membantu membangun infrastruktur ya. Kalau soal rule ya, soal aturan, soal program itu semua sudah ada. Ya. Saya telah mencanangkan dulu 17 langkah untuk membangun sepak bola Indonesia, industri bola pentas dunia. Itu sudah, dan itu saya adopsi dari program FIFA. Jadi sebenarnya secara konsepsi itu sudah tidak betul dari kata Pak Erick juga bahwa konsep itu sudah jelas semua. Laksanakan saja itu dengan penuh kesadaran, bukan nyali. Penuh kesadaran dan butuh waktu. Kalau Pak Erick kan tidak bilang bisa menyulap. Jepang punya program visi 2045 gitu. Sebenarnya Indonesia waktu zaman Pak Nurdin PSSI punya visi 2020. Tapi ya belum ke jalan yang benar tadi. Kita doakan dengan terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI 2023-2027 sepak bola kita bisa berjalan ke arah yang benar. Tapi itu butuh waktu, butuh teamwork, butuh effort yang sangat besar. Butuh kesadaran yang tinggi. Kesadaran karena masuk ke dalam goa yang gak jelas siapa penghuninya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada mantan ketua umum PSSI Bang Nurdin Halid dan juga koordinator Save Our Soccer Mas Akmal Maharli. Saya selalu Bang Nurdin dan juga Mas Akmal.